Informatika Universitas Muhammadiyah Jember. Yang terhormat kepada Juniarta Indra Pratama, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember. Yang terhormat kepada seluruh tamu, undangan, domisioner, dan juri yang telah hadir dalam acara kami pada pagi hari ini. Dan yang terhormat kepada seluruh peserta webinar pelatihan CV yang telah hadir dan mengikuti acara kami pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Meskipun harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Acara ini merupakan acara pertama dari serangkaian program kerja yang akan diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember. Baik, sebelumnya saya akan membacakan runtutan acara kami pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, penutup. Mari kita buka acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah.
Baik, memasuki agenda selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua Panitia Pembuatan CV pada pagi hari ini. Kepada Saudara Muhammad Rifansyah, waktu dan tempat kami persilahkan. Tuh, cek, apakah suara saya masuk? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat karunia-Nya. Kita dapat hadir di acara workshop CV yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita dapat menikmati zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat kepada Ketua Program Studi Teknik Informatika, Bapak Triawan Adi Cahyanto. Yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika atau Humanika Universitas Muhammadiyah Jember, Saudara Juniarta Indra Pertama. Yang saya hormati juga para undangan, para domisioner, dan juri dari Loker Jember, serta peserta sekaligus teman-teman Humanika yang saya banggakan. Terima kasih telah menghadiri kegiatan workshop CV. Harapannya bisa menikmati kegiatan ini dengan nyaman, dan semoga kita diberikan kelancaran kepada kita semua dalam melaksanakan kegiatan workshop CV pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang didapat bagi teman-teman bermanfaat dan bisa dapat digunakan di kemudian hari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Himpunan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember. Kepada Saudara Juniarta Indra Pratama, waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Suara saya masuk. Ya. Baik, terima kasih atas tempat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Triawan Adi Cahyanto selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember. Yang kami hormati Bapak Lutfi Ali Muharram selaku Pembina Humanika Universitas Muhammadiyah Jember. Yang kami hormati pula para tamu undangan, para juri, para domisioner, serta para peserta yang kami banggakan.
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat ridho dan hidayahnya kami dapat berkumpul di acara pagi ini melalui Zoom meeting. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena berkat hidayah syafaatnya kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Seperti yang dikatakan teman-teman MC tadi, acara pelatihan workshop atau pelatihan workshop CV ini adalah proker pertama Humanika pada periode 2020-2021. Harapannya dari pelatihan CV ini adalah semoga para peserta di sini dapat mengetahui cara-cara membuat CV yang baik, yang harapannya daripada CV yang baik ini dapat mempermudah teman-teman mendapatkan peluang di kemudian harinya untuk melamar kerja. Saya memohon maaf terlebih dahulu apabila selama acara berlangsung terdapat kendala yang kurang berkenan di para tamu undangan, juri maupun Pak Triawan pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, yaitu sambutan dari Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember, sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Triawan Adi Cahyanto, MKOM, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul untuk menyelenggarakan workshop bagaimana membuat CV yang baik ya, yang diselenggarakan oleh teman-teman Humanika. Sholawat serta salam tak lupa kita selalu sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita memperoleh pertolongan beliau di akhir zaman. Saya ucapkan apresiasi yang sangat tinggi untuk seluruh teman-teman, untuk seluruh undangan, seluruh juri yang hadir pada acara pagi hari ini. Saya doakan semoga lancar sampai dengan penyusunan CV. Menurut saya penting ya untuk diselenggarakan khususnya di teman-teman mahasiswa, karena mungkin beberapa mahasiswa ini masih kurang familiar, saya kira, bagaimana membuat CV yang baik. Tentunya tidak hanya itu. Proses membuatnya mungkin sudah bisa, tetapi yang mungkin sulit adalah mengisinya. Mengisi CV itu kan paling tidak kita harus memiliki kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kinerja kita ya. Yang pertama kinerja khususnya kalau di Prodi TI mungkin salah satunya adalah CV sebagai pengurus himpunan misalkan, itu bisa kita masukkan ke CV. Mungkin juga mempunyai pengalaman pekerjaan selama menuntut kuliah di Unmu Jember, itu juga bisa dimasukkan CV. Atau mungkin juga teman-teman memiliki prestasi, baik prestasi akademik yang ada di lingkungan Unmu atau prestasi non-akademik, mungkin juara di lomba-lomba tertentu, olahraga dan seterusnya, itu pun juga bisa dimasukkan ke CV. Nah, mungkin yang paling sulit itu adalah ngisinya, ya. Karena kegiatan itu kan tidak seluruh mahasiswa kita itu memiliki CV yang banyak, ya. Kalaupun sudah memiliki CV yang banyak, maka pada pagi hari ini workshop ini menjadi sangat penting untuk menyusun. Mengapa seperti itu? Karena kalau kita nanti sudah lulus, teman-teman semua ini sudah lulus, ketika melamar pekerjaan, mungkin khususnya di instansi pemerintah ya,
BUMN ataupun perusahaan tertentu, itu yang paling pertama dilihat itu adalah CV, kurikulum vitae. Jadi seberapa banyak pengalaman teman-teman di sini selama perkuliahan ataupun selama berjalannya waktu, nah itu direview semua. Gitu. Mungkin selain CV nanti saya berharap juga teman-teman juga meningkatkan kompetensi baik hard skill ataupun soft skill. Hard skill itu mungkin ya skill yang bisa terlihat ya. Kalau di programming, di TI mungkin programming dan yang lainnya. Kemudian soft skill itu mungkin terkait komunikasi, cara kita berbicara dengan pimpinan dan seterusnya, itu sesuatu yang harus dimiliki oleh teman-teman semuanya. Seperti itu. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, mungkin hanya seperti itu saja. Sukses selalu untuk seluruh teman-teman, tetap semangat. Yang paling penting itu adalah tetap kompak ya. Tetap kompak. Kenapa tetap kompak? Karena kita itu sulit ya membuat sebuah himpunan, dan di dalam himpunan itu banyak kepalanya atau banyak mahasiswanya yang memiliki idealisme pemikiran tertentu, itu kan sulit. Tetapi kalau kita bisa memanage itu sehingga itu bukan menjadi sebuah kekurangan, tetapi bisa membuat hal itu menjadi kompak, maka himpunan kita itu pasti akan berhasil. Gitu. Karena sebaik-baik himpunan, kalau himpunan itu tidak kompak, maka kegiatannya tidak baik, Rek. Gitu. Dan kedepannya pun silaturahimnya juga tidak baik. Makanya kenapa saya setiap kali memberikan masukan itu ya sing kompak lah. Yang kompak dan seterusnya. Mungkin seperti itu, Mas Juni dan kawan-kawan semuanya, tim undangan, kemudian dari tim juri. Sekian mungkin sambutan singkat dari saya. Semoga acaranya lancar. Mungkin sebelum saya tutup, karena saya tadi disuruh membuka acara, maka untuk workshop pembuatan CV pada pagi hari ini resmi saya buka. Duk. Mungkin seperti itu, Mas Juni dan tim. Demikian sambutan dari kami. Saya tutup. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Mas ya. Saya masih di rumah ini, mau ke kampus. Oke, Pak Tri. Terima kasih, Pak Tri. Terima kasih atas sambutannya. Baik, acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memperkenankan saya sebagai moderator untuk melanjutkan acara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman dan kakak-kakak semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memulai acara pelatihan CV pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rizka Dwi Ayu Lestari selaku moderator yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan hadir dalam acara pelatihan pembuatan CV dengan tema How to Make a Successful CV. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pembuatan CV dalam dunia kerja. Berbicara tentang CV atau lebih dikenal dengan kurikulum vitae,
yang disebut juga sebagai daftar riwayat hidup, merupakan syarat penting untuk kita yang akan melamar suatu pekerjaan. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tuntas bagaimana cara membuat CV yang baik dan benar, dan bagaimana sih cara mendesain agar CV itu terlihat menarik di mata HRD. Lalu, identitas apa saja yang harus disertakan di dalam CV? CV menjadi IT konsultan, bahkan pernah menjadi back-end dan front-end web developer di sebuah perusahaan. Wow, keren sekali ya. Dan pasti teman-teman Humanika udah nggak asing lagi nih dengan pemateri kita kali ini. Baik, sebelum materi berlangsung, nanti ada 2 sesi ya. Di sesi yang pertama ini, pemateri akan menyampaikan materinya selama 60 menit. Dan di sesi yang kedua, akan ada diskusi tanya-jawab dengan pemateri selama 15 menit. Langsung saja kita sambut pemateri kita, Mas Nuzul Zaif Mahdiono Ramadan. Kepada Mas Nuzul, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, suaranya masuk nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini kita akan untuk memberikan atau memaparkan tentang bagaimana caranya untuk membuat suatu CV yang berhasil, baik itu untuk dipublis ke umum sebagai acuan untuk melamar kerja ataupun untuk menginformasikan identitas diri. Jadi pada kali ini saya akan melakukan presentasi juga seperti itu. Pada topik webinar kali ini ada beberapa, antara lain pengenalan CV, lalu pentingnya membuat CV, lalu yang ketiga referensi CV, lalu keempat ini adalah tips and trick untuk bagaimana caranya how to crack HRD. Jadi bagaimana kita untuk menginterest suatu HRD agar dapat mengajukan lamaran kerja. Jadi untuk melamar kerja tidak perlu kita sendiri yang melamar, tapi bisa HRD-nya langsung. Jadi tidak perlu kita mengajukan ke mereka, seperti itu. Itu adalah tips and trick-nya. Lalu yang kelima, praktikum. Untuk praktikum ini, saya akan memaparkan dengan cara menggunakan platform Figma, Figma Web. Bagi yang menggunakan laptop, akan menggunakan Figma. Lalu apabila untuk yang menggunakan handphone, nanti akan ada sesi membuat CV melalui LinkedIn, seperti itu. Lalu yang terakhir, penutup. Baik, pada topik pertama adalah pengenalan CV. Jadi, pengenalan CV adalah suatu bagaimana caranya identitas diri itu dipaparkan, baik itu dalam bentuk dokumen yang diwajibkan dalam proses pelamaran kerja, seperti itu. Jadi, secara singkatnya, mungkin biar tidak terlalu ribet ngomong yang ada di sini. Jadi, di dalam dokumen ini terdapat beberapa identitas diri. Seperti halnya pengenalan diri, lalu pengalaman kerjanya, lalu pengalaman organisasinya, ataupun seperti experience-nya seperti itu. Ada juga untuk latar belakang pendidikannya. Dan pengenalan CV ini sebenarnya cukup intens banget buat teman-teman yang mana teman-teman bakalan untuk ketika teman-teman setelah lulus mungkin akan melakukan mencari kerja. Dan CV ini bakalan cukup penting banget ketika teman-teman ingin melamar kerja seperti itu di suatu perusahaan. Jadi secara singkatnya, CV itu adalah alat dokumen yang diwajibkan di setiap proses pelamaran kerja seperti itu. Lalu apa aja sih media online untuk CV? Nah, pada topik ini saya akan menjelaskan bagaimana teman-teman membuat CV menggunakan platform LinkedIn. Nah, untuk platform sebenarnya untuk CV itu tidak hanya sebatas medianya dokumen berupa tulis tangan. Biasanya kalau tahun lalu, mungkin masa-masa sebelumnya itu untuk melamar kerja bentuknya dalam menuliskan riwayat hidupnya berupa media kertas, menggunakan folio. Akan tetapi pada masa saat ini untuk pelamaran kerja itu banyak HRD yang tidak membutuhkan atau mungkin sedikit sekali HRD membutuhkan bentuk profilnya itu dalam bentuk dalam bentuk media kertas seperti itu. Nah, untuk platform ini LinkedIn ini cukup banyak
fungsinya, cukup banyak manfaatnya bagi saya juga, mungkin bagi teman-teman nantinya yang akan mempraktikumnya. Nah, LinkedIn ini adalah suatu platform media untuk mencari relasi, baik itu networking ataupun untuk sebagai job seeker. Nah, LinkedIn ini adalah wadah banyaknya HRD di luaran sana di suatu perusahaan menaruh profil-profil perusahaan mereka dan membuka lowongan-lowongan kerja mereka ke LinkedIn seperti ini. Jadi seperti antara lain Indeed, lalu ada job seeker, ada juga jobstreet.co.id, seperti itu. Nah, platform LinkedIn ini bentuknya seperti ini. Jadi tidak hanya sebatas untuk mencari kerja, tetapi kita juga bisa sharing pengalaman, sharing informasi, dan itu juga bentuknya publik, tidak ada harus berteman seperti itu. Jadi di LinkedIn ini tempatnya orang-orang mencari relasi, tempatnya untuk job seeker berada seperti itu. Jadi di gambar ini pada malam hari kemarin, jaringan saya yang sebelumnya hanya sekitaran ada 1.000 pengikut, untuk hari ini terdapat sekitar 17 orang yang ingin join ke saya, anggapannya mengikuti akun saya seperti itu. Lalu pesan-pesan yang dari tawaran-tawaran kerja, juga ada notifikasi ketika ada informasi-informasi menarik dari fanspage yang saya ikuti di LinkedIn seperti itu. Nah, untuk LinkedIn ini sendiri di secara global itu sekitaran 700 million, anggap saja 700 juta, 700 juta atau 700 miliaran orang yang aktif di LinkedIn itu sendiri. Untuk yang di Indonesianya sendiri itu sekitaran hampir 4 miliaran orang di sini. Seperti itu. Dan untuk LinkedIn itu sendiri platform yang super aktif banget ketika teman-teman untuk sebagai media untuk portofolio ataupun mungkin mau sharing-sharing itu paling banyak banget di sana. Kadang ada HRD HR spesialis, terus ada text recruiter, terus ada banyak macam sih sebenarnya untuk di LinkedIn ini. Jadi tempatnya mereka buat sharing-sharing, juga ada yang membuka lowongan kerja. Kadang kan kalau untuk lowongan kerja itu sebenarnya banyak, baik itu di Facebook, baik itu di Instagram, baik itu di website-website yang selain LinkedIn. Nah, untuk LinkedIn itu sendiri itu banyak fitur-fiturnya. Jadi teman-teman tidak perlu kebingungan atau mungkin teman-teman bakalan takut ketika teman-teman menaruh CV-nya teman-teman ke LinkedIn itu sendiri. Karena rata-rata untuk perusahaan yang ingin menaruh lowongan kerja di platform mereka bakalan diseleksi terlebih dahulu secara maksimal. Jadi tidak ada namanya hoax. Anggapannya kalau kayak hoax itu hampir 1%-an, dikarenakan sepengalaman aku sendiri itu memang banyak banget tawaran-tawaran kerja, baik itu sebagai front-end developer, lalu ada yang back-end developer, ada juga sebagai anak magang, seperti itu. Dan cocok sekali di LinkedIn ini buat teman-teman yang memang background-nya di IT, bisalah untuk join di LinkedIn ini, karena tempat banyaknya HRD yang membutuhkan tim IT di perusahaan mereka, LinkedIn ini adalah tujuan utamanya rata-rata, seperti itu. Nah, mengapa CV sangat penting? Nah, banyak teman-teman yang mengira pada saat sebelum mau melamar kerja, teman-teman bakalan menghubungi secara tidak langsung ke HRD itu sendiri. Kadang yang menjadi masalah mereka itu ada orang yang ingin melamar kerja tanpa memberikan kesopanan. Jadi menghubungi suatu orang penting HRD itu sendiri secara tidak sopan, seperti itu. Banyak banget orang-orang seperti itu. Dan rata-rata HRD itu khususnya HRD itu bakalan melihat profil dari teman-teman, baik itu secara profil WA ketika teman-teman menghubungi salah satu HRD menggunakan profil seperti anime, terus seperti apa lagi ya, seperti foto-foto yang bukan mencerminkan dirinya mereka sendiri, anggapannya foto profil sendiri, itu terkadang HRD itu bakalan
masih mikir-mikir seperti itu. Jadi mengapa pada saat membuat CV itu harus menggunakan foto formal sendiri? Karena dengan adanya foto formal itu sekaligus memperkenalkan diri Anda sebagai pelamar ataupun identitas bagi teman-teman yang ingin melamar kerja. Dan biasanya HRD itu rata-rata aktif untuk membalas dari balasan si pelamar itu kisaran jam 10 sampai jam 2 sore, seperti itu biasanya. Lalu apabila teman-teman menggunakan platform yang memang untuk melamar kerja, biasanya tidak ada batasan waktu ketika teman-teman ingin menaruh CV teman-teman ke platform itu. Hanya saja kalau teman-teman melalui HRD langsung, waktu yang pas banget buat menaruh CV itu mulai dari jam 10 sampai jam 2 sore. Lalu CV itu sangat penting karena untuk mengklasifikasikan pelamar oleh HRD serta untuk sebagai media menginformasikan kemampuan diri yang dimiliki baik itu sertifikat atau hal yang lain seperti pengalaman bekerja, terus pengalaman berorganisasi, terus latar belakangnya pendidikannya si orang itu seperti apa. Benar seperti yang Bapak Triawan Adi Cahyanto sebelumnya maksud seperti itu. Nah, untuk referensi kurikulum ini aku menggunakan untuk CV yang simple. Jadi pada CV ini terdapat nama. Biasanya untuk CV itu ada nama lengkap. Lalu yang kedua ini di bagian backend, di bagian tulisan backend ini adalah posisi yang saya ambil. Anggapannya posisi yang saat ini saya tempuh. Yang saya tempuh untuk melamar perusahaan itu. Lalu yang kedua ada informasi kontak saya. Jadi kadang itu HRD atau mungkin perusahaan bakalan enggan buat membaca email yang tidak profesional. Misalkan nih namanya pribadi nuzul124@gmail. Nah itu kadang HRD bakalan mikir-mikir juga. Jadi setidaknya teman-teman itu buat email yang mudah dibaca. Anggapannya Nuzul Zaif Maduna Ramadan atau Nuzul Zaif MR @gmail.com seperti itu. Jadi jelas maksudnya. Lalu ada nomor HP-nya, nomor telepon. Nah, seperti yang di sini. Lalu ada alamat saya sendiri, alamat rumah seperti itu. Dan kalau bisa teman-teman jangan menampilkan atau memberikan informasi seperti sosial media. Mengapa? Karena apabila teman-teman menampilkan sosial media teman-teman, baik itu Facebook, Instagram, di CV teman-teman, itu bakal menjadi penentu teman-teman bakalan diterima di tempat itu. Karena biasanya HRD itu bakalan melihat tidak dari profil CV-nya, tetapi melihat dari profil orang itu di sosial medianya. Baik itu sifatnya gimana, terus aktivitasnya dia di sosial media itu seperti apa, seperti itu. Dan biasanya HRD itu tidak perlu meskipun teman-teman tidak menampilkan kontak sosial media teman-teman, nah HRD itu bakalan mencari ataupun stalking pelamar itu seperti apa di sosial media, di jejaring sosial, seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah experience atau pengalamannya. Nah, pengalaman yang saya tampilkan ini adalah saya juga termasuk IT konsultan remote untuk beberapa perusahaan. Lalu ada juga untuk yang terakhir ini adalah project yang terakhir itu sebagai front end developernya untuk property group di MyHost daerah Wirologi Jember. Nah, yang ketiga ini, yang keempat ini adalah pengalaman industri saya ataupun wawasan industri saya. Nah, wawasan itu biasanya ditampilkan. Misalkan teman-teman memiliki wawasan industri ataupun wawasan yang berhubungan dengan industri, baik itu sebagai pengalaman kerjanya lah. Jadi yang saya tampilkan itu sebagai product manager, terus user interface, dikarenakan saya punya wawasan untuk membuat suatu desain web ataupun desain UI dari Android seperti itu. Lalu ada juga implementator. Nah, maksud implementator ini saya itu memiliki pengalaman juga untuk mengimplementasikan suatu project ataupun suatu task yang akan dibuat seperti itu.
dan juga termasuk tester dan programmer, seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah bagaimana teman-teman bisa crack suatu HRD dengan seperti ini. Saya terakhir malam kemarin itu mendapatkan tawaran atau mungkin apa ya, benar sih tawaran kerja dari TOG Indonesia. Nah, posisinya itu sebagai front end developer di perusahaan TOG Indonesia seperti itu. Nah, dengan adanya LinkedIn terus profil yang menarik, baik itu tata letak penulisannya, tata letak fontnya bagaimana, fontnya yang dipakai itu seperti apa, terus apa saja yang identitas yang bakal ditampilkan di CV itu sangat menentukan sekali buat teman-teman yang ingin di hire sama HRD langsung. Jadi teman-teman nggak perlu ribet-ribet nyari kerjaan, jadi mereka sendiri yang dari perusahaan itu yang nyari kita, seperti itu. Jadi seperti yang saya saya paparkan sebelumnya, yakni gunakan foto profil formal resmi pada tahap ini sebagai acuan utama untuk mencerminkan profesionalitas seseorang dan deskripsikan diri Anda secara sopan. Nah, biasanya di bawah Nuzul Zaif Madinur Ramadan ini kan ada seperti sumeri profesionalitasnya. Jadi kayak identitas diri teman-teman yang mengacu kepada apa sih yang teman-teman bisa berikan ke perusahaan seperti itu. Jadi apa baik itu kelemahannya, terus kelebihannya teman-teman itu apa. Biasanya HR pada saat wawancara akan menanyakan kelemahan teman-teman. Misalkan kelemahan saya misalkan nih, saya malas. Jadi bagaimana HR itu untuk meminta jawaban dari si pelamar itu, kenapa kamu kok bisa malas, lalu bagaimana untuk meminimalisir rasa malas itu. Biasanya HR akan menanyakan seperti itu. Lalu kelebihan apa sih yang menjadi profesionalitasnya kamu itu untuk melamar di perusahaan ini. Biasanya seperti itu. Dan kadang yang teman-teman bisa bikin bisa bikin bingung itu antara gaji, penentuan gaji, terus apalagi wawasan itu sendiri. Kadang HR itu bakalan memberikan rekomendasi gaji yang sesuai, padahal teman-teman sudah memberikan salary yang cocok ke perusahaan. Misalkan nih 3 juta dalam 1 bulan. Lalu dilihat dari segi pandang si HR dengan nominal 3 juta ternyata kurang. Anggapannya kurang pantas buat si pelamar itu. Bisa saja teman-teman dikarenakan profilnya bagus, terus pengalamannya bagus, terus wawasannya juga oke. Bisa saja teman-teman ditawarkan rekomendasi dengan gaji 5 juta per bulan. Enak bukan sebenarnya seperti itu. 5 juta per bulan cukuplah. Lebih malah seperti itu. Nah, biasanya teman-teman kalau mau buat suatu CV yang bisa menarik hati si HRD itu lengkapi profilnya ataupun lampirkan sesuatu yang dapat memberikan interest kepada HRD. Seperti halnya pengalaman kerja, terus apalagi ya, kayak sertifikat teman-teman akan mengikuti kayak PK2MB ataupun mungkin ikut lomba, terus apalagi ya, kegiatan-kegiatan relawan seperti itu. Dan biasanya memang HRD itu bakalan melihat dari CV itu sendiri. Dan terakhir adalah saatnya praktikum. Bagi teman-teman mungkin yang menggunakan handphone bisa menggunakan platform LinkedIn. Bagi teman-teman yang menggunakan laptop bisa menggunakan Figma. Jadi ditunggu teman-teman waktu jawabannya. Kesepakatan teman-teman yang pertama adalah pada sesi kali ini praktikumnya mau menggunakan handphone terlebih dahulu atau mungkin menggunakan Figma bagi yang menggunakan laptop seperti itu. Saya tunggu misalkan dari teman-teman sudah ingin mau memastikan disepakati mau rencananya mau menggunakan LinkedIn saja, platform LinkedIn, atau mungkin membuat desainnya menggunakan Figma seperti itu. Untuk teman-teman silakan cantumkan di chat seperti itu. Terima kasih.
Silahkan untuk teman-teman mau pakai yang LinkedIn menggunakan HP atau pakai Figma dengan menggunakan laptop. Kita tunggu jawabannya. Jika tidak ada jawaban sampai jam 9.30, maka akan dialihkan ke Figma atau memakai laptop.
Baik, semisal mungkin tidak ada jawaban, mungkin ya dari teman kami ada tawaran untuk Figma. Jadi opsi saat ini mungkin akan memaparkan tentang penggunaan dari LinkedIn terlebih dahulu, karena untuk LinkedIn ini sendiri hanya membutuhkan waktu 15 menitan kurang lebih, bisa 10 menitan, tergantung teman-temannya. Lalu untuk platform yang dipakai ini LinkedIn-nya tinggal bisa teman-teman bisa daftar lewat lewat websitenya LinkedIn, atau mungkin mau install pakai aplikasinya. Jadi tinggal dicek di Play Store namanya LinkedIn seperti itu. Dan lalu nanti akan setelah di LinkedIn telah dipaparkan akan dilanjut dengan menggunakan Figma sebagai acuan pematerian seperti ini. Baik, kalau seperti itu mungkin saya akan langsung share untuk screen dari LinkedIn. Bisa keluar. Jadi LinkedIn itu platform yang aku maksud tadi. Jadi tempatnya banyak suatu HRD, terus job seeker, terus penambahan relasi. Jadi teman-teman akan membuat LinkedIn, buat CV via LinkedIn yang up to date, bisa melalui LinkedIn ini. Dan tanpa perlu mendesain, mungkin tidak perlu masih ribet-ribet desain, tetapi mungkin setelah pemaparan LinkedIn, praktikum LinkedIn akan dilanjutkan dengan praktikum menggunakan Figma bagi pengguna laptop. Seperti itu. Jadi teman-teman silakan buka websitenya linkedin.com. Nah, di LinkedIn ini adalah tempat komunitas profesional, tempat mencari kerja, terus tempat mencari keahlian yang baru, dan juga tempat mencari teman. Dan lowongan-lowongan yang banyak banget di LinkedIn itu, baik itu pengembangan bisnis, terus administratif, terus operasional, terus layanan pelanggan, teknologi informasi, juga pemasaran, dan termasuk sumber daya manusianya. Dan bagi apabila teman-teman memiliki suatu perusahaan atau mungkin suatu usahanya yang telah telah memiliki bentuk CV atau mungkin PT, CV UMKM, bisa melisting usaha teman-teman ke LinkedIn itu sebagai profesionalitas perusahaan teman-teman atau usaha teman-teman. Dan biasanya bakalan banyak banget informasi-informasi yang interaktif banget dan juga menarik di LinkedIn itu sendiri. Jadi setelah teman-teman buka LinkedIn, teman-teman silakan buka klik tombol bergabung sekarang bagi teman-teman yang belum memiliki. Nah, teman-teman untuk membuat akunnya tidak perlu bisa pakai opsi email atau nomor HP dengan kata sandi, atau bisa menggunakan Google. Jika teman-teman menggunakan Google nanti akan diarahkan ke Google seperti itu. Contoh saja ini seperti saya akan menggunakan Google. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang buka website dari LinkedIn itu sendiri. Sudah, Kak. Sudah. Oke, dari teman-teman silakan klik, misalkan teman-teman menggunakan Google, silakan klik tombol bergabung dengan Google. Untuk profilnya silakan pakai akun Google biasanya. Nah, setelah itu bakalan dialihkan ke sini. Mungkin teman akan mau ngubah fotonya atau gimana, terus tinggal masukkan kata sandi aja sih sebenarnya. Lalu klik bergabung. Wait.
Nah, setelah teman-teman memasukkan verifikasi seperti yang tadi itu, anggap aja robot, itu teman-teman akan dialihkan ke halaman profil untuk pengubahan profil. Misalkan kota daerah Jember, Jawa Timur, lalu klik berikutnya. Posisi, mungkin teman-teman sudah memiliki pekerjaan, silakan dituliskan aja posisi pekerjaannya apa. Misalkan teman-teman telah tidak ada apa ya, mungkin tidak ada pekerjaan, bisa atau mungkin tidak memiliki pengalaman di bentuk profil ini, profil yang di sini dulu. Bisa teman-teman klik saya mahasiswa. Lalu teman-teman misalkan tuliskan Universitas Muhammadiyah Jember. Gelarnya anggap aja bachelor degree dengan spesialisasi teknik infor. Teknologi berarti. Teknologi informasi. Tahun mulainya 2018 sampai 2021. Nah, teman-teman bakalan dikasih opsi apa ya? Bakalan dikasih pertanyaan, apakah teman-teman sudah melebihi 16 tahun untuk kriteria pendaftaran ini? Apabila teman-teman telah memiliki atau mungkin telah melewati umur ini, silakan klik ya. Radio buttonnya tinggal diklik ya, lalu klik lanjutkan. Nah, mungkin teman-teman mau setelah apa ya? Setelah membuat suatu profil, teman-teman ingin mencari pekerjaan, tapi untuk sebelumnya mungkin teman-teman setidaknya harus melengkapi profil itu yang saya maksud sebelumnya di paparan yang tadi di PPT. Silakan klik tombol tidak sekarang, lewati. Ini adalah media-media yang paling banyak dicari oleh orang-orang. Seperti Pak Hari Cahjono, ini biasanya adalah posisinya Bapak ini sebagai HRD dan Human Capital. Contoh aja, ketika teman-teman mengikuti profil ini, otomatis teman-teman bakalan dapat informasi menarik dari profil-profil ini. Baik, selesai. Mungkin dari teman-teman sudah sampai ke profil sini. Belum Kak, bentar Kak. Apa? Kan mulai 2019. Silakan teman-teman mendaftar dulu di LinkedIn. Ketika teman-teman sudah selesai, silakan chat atau mungkin via voice biar saya lanjut. Harap gawe kan. Seperti contoh yang di sini ada media-medianya, seperti yang media loker posting kayak desain grafis, ada lowongan kerja. Memang banyak di LinkedIn ini job-job yang tidak hanya sebatas di apa ya, tidak seperti yang di luaran, karena di loker ini, LinkedIn ini banyak banget informasi-informasi lowongan kerja yang up to date setiap harinya. Dan bisa saja informasi yang ada di LinkedIn bisa teman-teman apa ya, share lah ke Instagram, mungkin ke
WhatsApp, asalkan jangan bukan WhatsApp keluarga, biasanya bahaya. Dikiranya hoax seperti itu. Jadi sini ada dengan syarat pengalamannya pengalaman sekitar 1 tahun minimal, bidang kaliannya desain, Corel, Photoshop, Illustrator, bisa video editing, dan memiliki passion di desain. Jadi teman-teman misalkan ingin memaparkan desain, memaparkan melamar pekerjaan, teman-teman nggak perlu menghubungi HRD itu sendiri. Jadi teman-teman tinggal bisa bisa lamar pekerjaan itu lewat website, lalu teman-teman lampirkan CV yang teman-teman udah buat seperti itu. Nah, ada juga teman-teman yang mungkin sharing-sharing pengalamannya mereka di LinkedIn seperti yang ada di sini. Ada juga lebih banyak sih sebenarnya untuk lowongan-lowongan pekerjaan di sini, informasi-informasinya sesuai teman-teman. Dan mungkin teman-teman yang ingin mencari pekerjaan secara spesifik bisa diarahkan saja dengan gajinya berapa, penilaian keahliannya gimana, terus teman-teman bisa mendapatkan notifikasi pekerjaan sesuai relevan pekerjaan yang teman-teman pilih, teman-teman cari. Misalkan nih kayak pekerjaan web developer. Nah, teman-teman misalkan lamar pekerjaan tidak perlu ribet-ribet, tidak perlu susah, tinggal klik melamar aja di sini. Kalau yang pada tahun lalu itu mungkin sebelum-sebelumnya, teman-teman harus membuat menghubungi dulu kontak yang membuka lowongan itu sendiri untuk mengirimkan CV teman-teman. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang selesai buat profilnya di sini, sampai sini. Apabila teman-teman sudah ada yang membuat profil, silakan teman-teman klik misalkan posisinya menggunakan laptop, silakan klik gambar lalu klik lihat profil. Nah, di bagian sini teman-teman akan mengisikan identitas teman-teman itu sendiri. Dan biasanya skor profilnya ini bakalan menentukan teman-teman kayak lokasi, foto, pendidikan, posisi pekerjaan teman-teman atau posisi teman-teman ini sebagai apa sekarang, mungkin sebagai mahasiswa, lalu industrinya teman-teman tempuh saat ini apa, terus ada kalian dengan minimal 5 keahlian, dan juga ada banyak keahlian-keahlian yang bisa teman-teman tampilkan di sini, dan juga ada ringkasan. Misalkan nih, mungkin teman ada yang sudah sampai di bagian situ. Nah, di bagian tombol ini tombol terbuka ini teman-teman ingin mencari pekerjaan atau teman-teman mau merekrut orang, seperti itu. Biasanya kalau teman-teman ingin mencari pekerjaan tinggal klik aja mencari pekerjaan baru, dan HR atau human resource itu akan menghubungi teman-teman ketika teman-teman posisinya sebagai mencari pekerjaan, job opportunity, seperti itu. Dan misalkan nih teman-teman mau menambahkan pendidikan. Nah, teman-teman tinggal tambahkan saja, misalkan ini universitas, jadi tidak perlu tidak harus universitas. Jadi misalkan teman-teman isi aja kayak SD negeri, itu teman-teman tinggal tampilkan aja di sini. Lalu gelarnya mungkin sebagai apa? Nah kan ini kan sarjana, sebagai siswa, terus bidang studinya apa? Jadi bidang studinya ini kalau di SMA kan ada IPA, IPS, kalau dari SMK ada TKJ, ada dan sebagainya. Jadi teman-teman masukkan saja. Dan juga ada tahun mulai dan lalu tahun berakhir. Nah, setelah itu ada nilai. Misalkan teman-teman masih ingat nilai raportnya. Nilai raport kelulusannya tinggal teman-teman masukkan saja di kolom nilai, dan lalu mungkin
apabila teman-teman mempunyai aktivitas atau kegiatan sosial, teman-teman bisa tampilkan saja di sini, dipaparkan saja di aktivitas dan kegiatan sosial. Lalu klik simpan. Misalkan teman-teman ingin menambahkan lagi, tinggal klik tombol tambah aja, seperti itu. Misalkan teman-teman mau mengubah, tinggal klik tombol pensil. Dan ada banyak bagian-bagian profil yang bisa teman-teman tambahkan. Alhamdulillah. Misalkan nih, ditambah bagian profil ada intro. Nah, intronya seperti lokasi yang ada di sini. Lokasi Jember, Jawa Timur, Indonesia. Nah, untuk tentang ini ada ringkasan. Jadi ringkasannya itu bakalan tampil di bagian di bawah dari alamat lengkap teman-teman. Seperti itu. Lalu ada juga yang difiturkan. Nah, fitur ini biasanya teman-teman ingin memposting suatu artikel, mungkin mau memposting suatu media bentuknya portofolio yang pernah teman-teman buat, baik itu kayak portofolio desain, portofolio kerjaan, yang mungkin sebagai acuan interestnya bagi HRD itu apa ya, kayak melamar pekerjaan gitu. Kadang HRD bakalan nampilin membaca dari profil itu sendiri seperti itu. Nah, ada juga mungkin latar belakangnya teman-teman sebagai apa, ada dengan fitur pengalaman kerja, terus ada pendidikan. Nah, pengalaman kerja tinggal ditambahkan. Nanti ketika teman-teman sudah menekan tombol di pengalaman, nanti akan tampil di bawah pendidikan. Nah, teman-teman setelah memasukkan pengalaman itu, bisa teman-teman tambahkan lagi seperti itu. Lalu ada lagi fitur yang seperti yang sebelumnya adalah pendidikan. Pendidikan yang ada di bagian sini. Lalu ada juga lisensi, mungkin ada sertifikasi juga teman-teman ketika mengikuti kursus ataupun mengikuti lomba, itu bisa teman-teman masukkan di sini. Tapi kalau lisensi bukan lisensi berkendara. Lisensi seperti apa ya? Lisensi kayak keahlian seperti itu. Lalu mungkin teman-teman bisa nambahkan pengalaman sukarela seperti apa ya? Kayak pernah sebagai relawan dari bencana, relawan bencana gitu, bisa teman-teman masukkan di sini sebagai pengalaman sukarela. Lalu teman-teman juga ada keahlian, mungkin teman bisa menambahkan keahliannya teman-teman di sini. Dan juga ada pencapaian. Nah, pencapaian ini banyak banget. Misalkan nih teman-teman pernah mengikuti PKM. Nah, teman-teman bisa mempublikasikan jurnal teman-teman di LinkedIn, tinggal klik tombol tampilkan bagian profil, lalu klik pencapaian, lalu klik sub menu adalah publikasi. Jadi teman-teman bakalan nampilin dengan penerbitnya siapa, judulnya apa, terus URL publikasi. Misalkan teman-teman ditaruh di jurnal mana, tinggal teman-teman masukkan di sini seperti itu. Misalkan teman-teman mau menambahkan gelar kehormatan, misalkan memiliki. Terus ada skor tes, mungkin teman-teman sudah pernah mengikuti kayak TOEFL, teman-teman bisa masukkan ke CV ini. Jadi CV yang ada di LinkedIn. Jadi teman-teman bisa up to date lah di LinkedIn ini, baik itu skor tes, terus kursus, terus sertifikasi apa aja, pencapaiannya teman-teman apa aja, terus kaliannya teman-teman apa aja, bisa teman-teman up to date banget di LinkedIn. Lalu ada informasi tambahan. Nah, informasi tambahan ini biasanya minta rekomendasi. Dicari orang yang ingin teman-teman minta rekomendasinya, anggapannya minta feedback dari teman-teman. Misalkan aku mau minta rekomendasi ke si Rifan sebagai ketua panitianya. Jadi si Izul ini seperti apa? Nanti bakalan tampil di LinkedIn seperti itu. Dan juga mungkin ada teman-teman bahasa yang bisa didukung, baik itu seperti bahasa Inggris, mungkin bisa bahasa Indonesianya. Contoh aja ke bahasa Indonesia. Nah, teman-teman bisa tampilkan saja di bagian sini, bisa bahasa Indonesia, lalu klik berikutnya. Akan bahasa Inggris.
Nah, teman-teman bisa tambahkan saja di bagian sini. Dengan kalau yang ini bahasa profilnya untuk teman-teman. Seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa ganti fotonya kalau bisa. Fotonya itu foto formal seperti itu. Dan kalau namanya tuh bukan teman-teman nama lengkap kalau bisa. Nah, setelah itu ketika teman-teman sudah membuat profil yang menarik, sudah melengkapi profil-profil yang sekiranya teman-teman butuh ingin tampilkan di sini seperti yang saya maksud tadi, seperti halnya yang penting-pentingnya seperti intro dari lokasi, terus ada tentang ringkasan dari profesionalitas teman-teman apa yang bisa menginterest suatu HRD, baik itu kelemahannya apa, kelebihannya teman-teman itu apa, bisa teman-teman tampilkan di sini. Lalu untuk difiturkan itu mungkin teman-teman bisa bisa memposting media, baik itu portofolio, mungkin bisa menambahkan artikel. Lalu teman-teman juga bisa menambahkan latar belakangnya, khususnya itu lebih ke pengalaman kerja dan pendidikan. Lalu ada sertifikasi. Misalkan teman-teman ada sertifikasi. Nah, untuk sertifikasi ini teman-teman tidak harus sertifikasi pekerjaan atau mungkin sertifikasi yang mengacu kepada kalian teman-teman, tapi teman-teman bisa sertifikasi kayak PK2MB, terus LSP, dan juga sertifikasi TOEFL itu bisa teman-teman masukkan di sini. Dan juga untuk yang di bagian keahliannya, mungkin teman-teman punya keahlian public speaking, bisa desain, teman-teman bisa tampilkan di sini. Misalkan teman-teman udah ada kayak pencapaian seperti skor tes TOEFL, teman-teman bisa masukkan, terus organisasi teman-teman yang saat ini teman-teman tempuh, dan juga organisasi yang sebelumnya. Terus ada juga publikasi, semisal teman-teman pernah membuat jurnal untuk lomba mahasiswa, seperti itu, kayak PKM, seperti itu. Jadi, yang penting-pentingnya itu ada di intro tentang difiturkan latar belakang kalian dan pencapaian. Untuk informasi dan bahasa yang didukung ini opsional, tapi di beberapa fitur yang ada di baik latar belakang, terus difiturkan itu ada yang opsional. Cuma yang penting-pentingnya mungkin teman-teman isi, lampirkan seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah melengkapi profil-profilnya itu, baik itu covernya gimana, cover sih opsional sih, mau dilampirkan atau enggak apa-apa. Akan teman-teman mau mencari kayak jaringan. Nah, untuk jaringannya teman-teman tinggal cari aja. Misalkan nih aku mau cari kayak di LinkedIn, Ocean Crew, nih koneksi-koneksi mereka. Misalkan aku mau nyari di daerah yang memang mau teman-teman arahkan seperti itu. Kadang biasanya untuk koneksi ini bakalan menyesuaikan dengan negara yang teman-teman pilih. Biasanya ke lowongan kerja, loker migas, dan itu informasi-informasi dari fanspage yang ada di LinkedIn. Seperti itu. Misalkan aku mau mencari profilku sendiri. Teman-teman bisa cari aja namanya, mungkin nah, teman-teman ketika ingin mau menambahkan atau mungkin mau mengkoneksikan dengan orang ini, tinggal klik di bagian sini ada tulisan ikuti. Dan lalu terhubung. Nah, terhubung ini biasanya teman-teman bakalan mengajukan permintaan untuk terhubung dengan orang ini. Nah, contoh simpelnya seperti ini. Untuk pengalaman, nih di fiturkan ini yang aku tampilkan hanya media CV yang aku buat di desain Figma. Nah, seperti ini. Ini yang aku tampilkan di CV-nya di LinkedIn untuk sebagai media portofolio. Lalu ada aktivitasnya juga. Jadi aku sering banget buat komen-komen di postingan-postingan orang gitu. Dan juga ada pengalaman. Nah, pengalamannya bisa teman-teman tambahkan yang tadi
dan juga ada kayak pendidikannya apa, terus lisensi sertifikasinya apa, dan juga mungkin pengalaman kerjanya bagaimana. Misalkan nih, nah rekomendasi keahlian. Misalkan nih teman-teman bisa direkomendasikan juga keahliannya apa. Terus ada juga kayak pencapaian yang teman-teman telah buat. Contoh aja seperti kayak organisasi yang aku tampilkan seperti ini. Jadi himpunan mahasiswa teknik informatika, anggota divisi. Lalu yang di bawahnya OSIS sebagai wakil ketuanya. Untuk proyek ini kan aku tak tampilkan buat acuan orang-orang yang pengen mau nawarin pekerjaan ke aku sebagai IT supportnya, bisa aku tampilkan di sini seperti itu. Dan ini minat atau mungkin fanspage yang aku ikuti untuk menambahkan informasi-informasi dari fanspage itu. Kurang lebihnya sih seperti itu. Mungkin kalau yang untuk menambahkan profilnya, untuk menampilkan pekerjaannya. Nah, untuk penampilan pekerjaannya itu biasanya teman-teman bisa nyari contoh aja seperti guru bahasa Inggris. Nah, banyak banget lowongan-lowongan, contoh aja kayak guru bahasa Inggris. Teman-teman bisa klik aja di lamar. Mungkin mau disimpan pekerjaan itu biar bisa dicek-cek lagi. Nah, di LinkedIn ini tuh kerjanya sudah berapa lama, terus perusahaannya apa. Jadi diarahin ke profil si perusahaan itu dan juga summary dari pekerjaan. Terus ada range salary-nya 100.000 sampai 200.000 per jam. Nah, ada juga alamat dari tempat itu. Untuk alamat ini memang diwajibkan. Setiap perusahaan ketika mau menawarkan pekerjaan, mau melisting pekerjaan di LinkedIn. Nah, biasanya di bagian teknologis ini teman-teman bisa tidak cuma teknologis, mungkin bisa teman-teman ganti dengan wawasan teman-teman itu di bagian apa, terus seperti seperti wawasan yang lain, anggapannya informasi-informasi terkait teman-teman itu. Lalu dan yang terakhir itu biasanya memang tidak terlalu banyak yang ditampilkan. Setelah itu mungkin langsung ke kayak portofolio mungkin. Nah, untuk portofolio mungkin aku bisa tampilkan Google R. Nah, untuk teman-teman bisa di bagian portofolio ini bisa teman-teman tampilkan baik itu linknya ataupun mungkin username itu sendiri seperti itu. Jadi teman-teman bisa bakalan nambah di situ. Nah, yang terakhir mungkin teman-teman bisa kayak dibuat yang agak biar mengisi kekosongan itu sendiri mungkin.
Nah, mungkin dari seperti ini untuk CV yang simpel. Jadi maksudnya adalah tentang saya, bahkan ditampilkan tentang saya, terus hubunginya, pengalaman kerjanya apa, pengalaman organisasinya apa. Dan untuk bagian tentang saya ini teman-teman menampilkan, mendeskripsikan teman-teman dengan sesuai posisi yang teman-teman ambil. Misalkan posisi yang teman-teman ambil akan kayak sosial media manager, ya teman-teman harus mendeskripsikan diri teman-teman yang berhubungan dengan sosial media manajemen itu. Seperti itu, misalkan public speakingnya bisa, terus bisa mengelola sosial media itu. Bisa tambah teknologisnya mungkin. Nah, teknologi opsional sih sebenarnya sih. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin apabila ada pertanyaan bisa dilanjut dengan sesi tanya jawab diskusi. Dari saya ucapkan terima kasih. Saya akan alihkan ke moderator. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan. Sebentar. Terima kasih kami ucapkan kepada pemateri kita yang sudah berbagi ilmunya mengenai tips dan trik cara membuat CV yang baik dan benar, dan cara mendesain CV agar menarik perhatian recruiter atau HRD. Luar biasa sekali ilmunya. Baiklah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab dengan pemateri. Kepada para peserta yang memiliki pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung kepada pemateri kita hari ini, langsung saja open mic-nya dan dipersilakan untuk bertanya. Saya persilakan 3 orang pertama untuk bertanya. Silakan. Atau untuk peserta boleh saja mengajukan pertanyaannya melalui chat Zoom ya, teman-teman. Tanya. Saya juga tidak nyiapkan pertanyaan. Saya. Jadi bisa ada masalah apa? Ini kalau dimasukin ke itunya sendiri. Siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Jelas. Oke, saya mau bertanya pada Mas Nicol, untuk bahasa yang digunakan dalam pembuatan CV itu seberapa bahasa, Mas? Apakah hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau gimana? Terima kasih. Terima kasih buat Juli. Saya akan menjawab langsung untuk pertanyaan ini. Jadi untuk bahasa yang akan digunakan di CV itu tidak menutup. Jadi teman-teman bisa bebas sesuai dengan mungkin kemampuan teman-teman. Misalkan teman-teman memiliki
kemampuan berbahasa Mandarin, teman-teman bisa membuat CV berbahasa Mandarin dengan tujuan mungkin teman-teman ketika ingin melamar pekerjaan di suatu perusahaan di daerah kota Cina atau mungkin daerah Jepang, itu bisa teman-teman buat pakai bahasa Mandarin buat itu CV-nya seperti itu. Bagaimana Mas Billy? Dalam CV itu bisa dianulir bahasa enggak, Mas? Misal di situ ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, masukkan secara bersamaan, apa boleh, Mas? Apa hanya satu bahasa saja yang digunakan dalam CV itu? Baik, untuk CV itu memang relevannya satu. Jadi misalkan teman-teman mau buat CV yang berbahasa ada dua, jadi seenggaknya teman-teman bisa dipisahkan CV-nya, CV bahasa Indonesia dan juga CV bahasa Inggris. Jadi misalkan digabung dengan bahasa Indonesia lalu bahasa Inggris, terlihatnya kurang relevan nantinya kalau dibaca. Jadi ketika sudah baca bahasa Indonesia lalu dilanjut dengan bahasa Inggris, seperti itu. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada yang tanya lagi? Silakan untuk peserta, apabila ada pertanyaan yang lain, mungkin bisa langsung diajukan kepada pemateri kita. Baik, mungkin kalau nggak ada, kita tutup saja.